Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Frans Neman dari GPPS Sungai Sukacita. Kami tadi berbincang tentang pencegahan menghadapi penderitaan. Kekasih Tuhan, silakan Anda masih punya kesempatan bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Kita punya waktu yang sangat singkat ya, tapi bisa diselipkan. Ada Ete yang bergabung. Shalom Pak, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Mau bertanya terkait dengan pertanyaan sebelumnya tentang tadi Pak, yang tentang pekerjaan. Bapak tadi bilang sebelum bekerja berdoa minta tuntunan Tuhan. Saya sudah setiap hari sebelum bekerja, saat bekerja berdoa mohon hikmat dan tuntunan. Tapi bagaimana jika halangan itu datang dari ibu kita sendiri yang tidak suka dengan kemajuan anaknya dan selalu menghalangi penugasan anaknya saat bekerja? Tolong dukungan doanya Pak, karena saya bingung dengan hidup saya dan perilaku ibu saya dan bagaimana menghadapinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Jadi hadapi saja dengan dengan sukacita, dengan senyum, tapi sebelum berhadapan itu Bapak yang bertanya nih. Ibu sepertinya, saya kurang tahu, Bapak atau Ibu? Ya, itu kan menghadapi ibu. Ini menghadapi ibu yang menghadapi ibunya. Jadi dia bekerja. Ini anak ini laki-laki atau perempuan? Saya tidak tahu. Perempuan ya, mungkin, Pak. Ya. Menghadapi ibu yang demikian harus tetap senyum, lemah lembut, panjang sabar. Tuhan yang berperang ganti. Ya, seperti Yosafat itu dalam menghadapi tantangan dia berusaha cari hadirat Tuhan dan kemudian dia menceritakan kepada Tuhan masalah-masalahnya yang sedang dihadapinya. Setelah dia menghadapi dengan penyerahan total, maka Tuhan berkata, lihat besok apa yang akan kubuat kepada musuhmu. Jadi lihat besok apa yang terjadi yang akan kulakukan kepada ibumu. Begitu. Nanti tolong dibaca di 2 Tawari 20 mulai ayat 1 sampai 27. Pelan-pelan aja. Bagaimana cara Tuhan memberikan pertolongan. Ya. 1 itu di dalam 2 Tawari 20 ayat 1 sampai ayat yang ke 27. Itu satu, kalau dapat ada berita yang menyusahkan, yang menyedihkan, yang ada masalah, yang menakutkan, Yosafat mengambil keputusan cari Tuhan. Ayat 20, ayat yang ketiga dan 4, ambil keputusan cari Tuhan. Kalau bisa berpuasa, cari hadirat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, rubah. Ibunya itu dirubah, diberikan pengertian, berikan kesadaran, masuk kamar doa. Karena Tuhan bilang masuk kamar dan berdoa. Matius 6 ayat 6 itu berdoa. Nah, kemudian setelah doa sampai rasa belas kasihan Tuhan turun. Jadi jangan tergesa-gesa kalau berdoa. Seperti Mazmur 123 ayat 2 itu dia berdoa sampai Tuhan jatuh kasihan. Nah, begitu Tuhan jatuh kasihan, nah Tuhan akan mengubah. Jadi jangan amin kalau belum rasa damai sejahtera. Jangan amin sebelum merasa sukacita. Ya, pergumulan itu diceritakan kepada Tuhan. Sebab itu ambil waktu yang tepat, ambil waktu yang baik, masuk kamar doa, masuk kamar berdoa, berseru kepada Dia. Ya tentunya berseru itu pelan-pelan aja bicaranya. Sampai rasa hadirat Tuhan, yaitu merasa sukacita, merasa damai sejahtera, baru amin. Nanti Tuhan yang berperang. Nah, cuma saya anjurkan Anda baca 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 27. Baik. Cara Tuhan berperang itu bagaimana? Baik, Pak Frans, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Oke, ya. Mari kita berdoa ya. Ya. Sudah selesai. Simpulkan ya, disimpulkan dulu, kemudian tutup dalam doa. Ya. Bapa Surgawi, Bapa yang kupanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami selesai dalam perbincangan pagi lewat Radio Sangkakala. Tuhan, terima kasih Tuhan,
Engkau sudah pimpin acara ini dari permulaan, pertengahan sampai tamatnya. Semuanya saudara-saudara kami yang sudah mendengarkannya, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami jalan buntu dalam ekonomi, dalam usaha, Tuhan buka jalan. Tuhan yang ditimpa dengan masalah-masalah lain, Tuhan tolong. Terutama kami berdoa untuk negara kami, Republik Indonesia. Tolonglah Tuhan, saat-saat ini di negara kami juga ada serangan-serangan wabah corona. Tuhan tolong lindungi, jaga negara kami, Republik Indonesia. Engkau singkirkan sejauh-jauhnya. Engkau singkirkan dari negara kami, Republik Indonesia, corona ini. Yang berbentuk wabah corona, supaya tidak ada lagi corona di Indonesia. Tidak ada lagi yang terjangkit dengan corona. Tuhan yang sudah terjangkit, Tuhan sembuhkan. Tuhan lepaskan para dokter-dokter, para suster-suster yang menangani. Tuhan berikan hikmat, Tuhan beri kekuatan untuk menangani, untuk membantu, menyembuhkan mereka. Tuhan sendirilah yang memutuskan kesembuhan tersebut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Presiden kami Republik Indonesia, Pak Jokowi, dengan wakilnya. Tuhan selimuti, Tuhan lindungi, Tuhan pagari, hindarkan dari segala sakit penyakit corona. Bukan saja corona, tetapi dari segala gangguan kuasa-kuasa kegelapan, dari gangguan-gangguan yang lain. Tuhan lindungi, Tuhan pagari. Seluruh rakyat Indonesia, Tuhan pagari dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semuanya boleh tenang dan tentram. Tidak ada lagi merasa ketakutan. Tuhan tolong. Tuhan berkati seluruh negara di negara kami Republik Indonesia, cukup sandang pangan, terhindar dari segala malapetaka apapun juga. Terima kasih Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja, Tuhan tolong supaya mereka juga Tuhan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berani dan terus terang, dengan dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, disehatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal lagi yang akan kami sampaikan, tapi Engkau tahu isi hati kami. Kami berdoa juga pemilik daripada Radio Sangkakala ini, Tuhan juga beri kekuatan, berikan kesehatan, berikan kesuksesan. Tuhan pagari dengan pagar keliling dengan kuasa Roh Kudus. Makasih Tuhan, kami serahkan juga saudari kami Wahyu yang sudah mendampingi hamba-Mu dalam siaran ini, di dalam hidupnya, dalam keluarganya juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan semua pendengar-pendengar Radio Sangkakala pagi hari ini. Engkau jamah satu persatu. Engkau turunkanlah berkat kepada mereka. Turunkanlah pertolongan kepada mereka dengan kuat kuasa-Mu dari surga. Sekarang saudara bapak ibu yang mungkin ada mendengar firman Tuhan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan tuntun mereka, bimbing mereka, lindungi mereka, jaga mereka, pagari mereka Tuhan, dari segala gangguan-gangguan penyakit, gangguan-gangguan kuasa kegelapan, gangguan-gangguan kesusahan. Tuhan jaga semua, Tuhan pagari mereka. Lebih daripada itu, Tuhan memberkati. Sekarang saudara, biarlah terimalah anugerah dan berkat sejahtera sentosa daripada Allah Bapa, kasih kemurahan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertaimu saat ini dan selanjutnya. Dan terima kasih Tuhan, kami akan akhiri siaran ini. Kami minta penyertaan Tuhan sekali lagi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pak Frans, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari Tuhan ini. memberkati. Dan memberkati Pak. Mbak Wahyu, apa yang dikerjakan, apa yang dicita-citakan, Tuhan campur tangan. Amin. Selama-lamanya. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, tetaplah percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah penjaga kita. Dari keluar masuk kita, kemanapun kita pergi, Tuhan Allah bersama dengan Anda dan saya. Amin.
Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.